Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan bersama untuk merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya kita akan bersama berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, dengan segala keberadaan kami hendak berdoa, kami memohon kehadirat-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami boleh merenungkan sabda-Mu pada hari ini. Dan biarlah setiap perenungan ini boleh menguatkan jiwa dan batin kami di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap perenungan kami pada saat ini. Di dalam-Mu kami memohon. Amin. Bacaan sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal 17 ayat 11b sampai dengan ayat 19. Yohanes 17 ayat 11b sampai dengan ayat 19. Yang demikian sabda Tuhan. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah lagu lama. Ini lagu waktu saya masih kecil pun sudah sering mendengar lagu ini. Tentu Bapak Ibu, saudara-saudari yang di rumah pun juga sering mendengar lagu ini. Lagunya dipopulerkan oleh Nikita. Lagunya, di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Kira-kira begitu penggalan lagunya. Lagu ini bercerita tentang bagaimana gambaran seorang anak yang ia mendengar ketika orang tuanya sedang berdoa, ketika malam gitu orang tuanya berdoa dan si anak ini mendengar bahwa orang tuanya dengan sangat serius, dengan sangat khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan cinta kasih mendoakan anaknya, mendoakan kehidupan bagi anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran itu menjelaskan atau memberikan gambaran kepada kita bagaimana kasih orang tua kepada anaknya gitu. Kan tidak ada orang tua yang mau anaknya hidupnya susah, atau tidak ada orang tua yang tega melihat anaknya kesusahan. Betul kan ya? Nah, kalau anak kita atau keluarga kita mengalami kesulitan, pasti kita akan merasa, gimana ya caranya supaya bisa menolong dia? Gimana caranya supaya bisa membantu mereka? Gitu. Ketika keluarga kita atau orang yang kita kasih berada dalam kesulitan. Nah, gambaran ini juga
menjadi gambaran yang nampaknya ditunjukkan atau diekspresikan oleh Yesus. Pada waktu malam sebelum Yesus ditangkap, ketika Yesus berdoa dalam kesaksian Injil Yohanes ini, dikatakan bahwa Yesus berdoa untuk para muridnya. Nah, yang menarik adalah di dalam doanya Yesus ini, Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-15 Yesus bilang begini, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Doa menjadi sebuah ekspresi, menjadi sebuah ungkapan perasaan bagaimana Yesus benar-benar mengasihi para muridnya. Ketika Yesus berdoa sendiri, ia berdoa untuk para muridnya. Dan di dalam doanya itu, Yesus mengatakan bahwa aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Karena konteksnya, murid-murid ini dikatakan tidak diterima oleh dunia, dimusuhi oleh dunia. Kemudian Yesus tidak meminta Bapa supaya mengambil mereka dari dunia. Tetapi Yesus lebih memilih supaya berdoa supaya Bapa melindungi mereka, para murid, dari yang jahat. Nah, ungkapan cinta Yesus kepada para murid ini menggambarkan juga bagaimana ketika kita di dalam sebuah persoalan, di dalam sebuah kegelisahan hati atau pergumulan-pergumulan yang mungkin saat ini sedang kita rasakan. Mungkin saat ini kita berada dalam fase di mana kita mengalami kebosanan, kita mengalami stres, kemudian ditambah lagi mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit ini, sakit itu, atau bahkan kita sendiri juga merasakan sakit. Belum lagi ditambah mungkin ada yang semakin diperparah dengan dia harus kehilangan pekerjaannya, di PHK atau dirumahkan, bahkan juga penghasilan untuk kebutuhan hariannya jadi berkurang dan sebagainya. Itu menjadi rupa-rupa persoalan, rupa-rupa pergumulan yang kita alami saat ini gitu. Tetapi yang Yesus pesankan tadi adalah bukan kemudian kita menyerah memilih, ya sudahlah, saya nggak mau lagi berjuang di dunia ini. Udahlah, mending saya enak kalau Tuhan kemudian memanggil saya bersama-sama dengan Tuhan. Saya nggak usah pusing lagi mikirin persoalan-persoalan ini gitu. Tetapi Tuhan Yesus justru mengatakan bahwa kita tetap harus berjuang di dunia ini gitu. Tapi kita nggak berjuang sendirian. Yesus berdoa meminta kepada Allah supaya menyertai para murid di dalam kesulitannya di dunia ini. Demikian juga dengan kehidupan kita sekarang. Kendati pun kehidupan kita mengalami banyak persoalan, mengalami banyak pergumulan, problem apapun itu, hal-hal yang membuat hati kita tidak senang, membuat hati kita sedih. Tetapi Tuhan punya cara pandang yang optimis terhadap hidup kita. Tuhan tidak ingin kita menyerah di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan itu orangnya pesimis, pasti Tuhan akan lebih memilih, Bapa, kiranya engkau panggil mereka bersama-sama dengan aku dan engkau dalam kemuliaan. Tapi Tuhan Yesus lebih optimis bahwa ya biar mereka ini, para murid ini tetap berada di dunia, tetap berjuang di dunia. Tapi aku memohon kepada engkau supaya engkau memberkati mereka, melindungi mereka dari yang jahat. Artinya para murid dibiarkan atau para murid didorong untuk terus berjuang di dunia di mana mereka berada. Demikian juga dengan kita. Ketika saat ini kita masih berjuang, teruslah berjuang, teruskanlah setiap perjuangan kita. Ketika kita berjuang merawat keluarga kita yang sakit, teruslah berjuang merawat itu, melakukan perawatan itu.
Ketika kita mencintai keluarga kita, teruslah berjuang mencintai keluarga kita meskipun jalannya tidak mudah. Tetapi doa yang Yesus sampaikan kepada murid pada waktu itu pun juga berlaku bagi kita. Yesus juga memberikan perlindungannya. Allah juga memberikan perlindungannya kepada kita hingga saat ini. Nah, kalau kita belajar dari saat ini yang dirasakan oleh saudara-saudara kita atau yang dirayakan oleh saudara-saudara kita, ketika saudara-saudara kita umat muslim 30 hari yang lalu mereka sudah berjuang menahan nafsu mereka, sudah berjuang menahan diri mereka dengan berpuasa. Kemudian pada akhirnya mereka merayakan sebuah kebahagiaan, mereka merayakan sebuah kemenangan. Kemenangan dan kebahagiaan itu adalah ujung dari sebuah ketidakmenyerahan atau ujung dari sebuah perjuangan yang gigih tanpa menyerah. Nah, demikian juga dengan kita. Kendati pun perjuangan kita berat dan semakin berat di situasi sekarang ini, Lebaran gak bisa ketemu anak, gak bisa ketemu cucu, gak bisa ketemu orang tua. Saya pun juga merasakan tentu itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi itu tidak menjadi satu alasan untuk kita menyerah. Demikian juga dengan kita menghadapi persoalan-persoalan yang lain yang seperti yang tadi saya katakan. Marilah berjuang terus, marilah terus berusaha. Karena Tuhan memberikan perlindungan bagi kita. Kita gak berjuang sendirian. Tetapi Tuhan memampukan kita. Doa Yesus bagi para murid, juga doa Yesus bagi kita sekarang ini. Oleh karena itu, seberat-beratnya orang yang berjuang lebih beruntung dibandingkan orang yang menyerah dan putus asa. Selamat berjuang di dalam kehidupan ini. Selamat melanjutkan perjuangan kita. Tuhan memampukan, Tuhan melindungi, dan Tuhan menguatkan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup kami Tuhan, terkadang kami ingin menyerah, terkadang kami ingin, ya sudahlah kehidupan kami berakhir saja sampai di sini. Tetapi ketika Engkau berdoa bagi para murid, ketika Engkau mendoakan mereka, memohon perlindungan dari Bapa atas mereka, kami pun mengimani bahwa Engkau pun juga menghadirkan perlindungan bagi kami. Bapa juga menghadirkan pertolongan bagi kami, sehingga kami tidak berjuang sendirian. Kami berjuang bersama-sama dengan Engkau yang melindungi kami. Kami bersama-sama dengan Bapa yang melindungi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak serahkan setiap pergumulan kami. Untuk setiap persoalan yang kami hadapi, tentang keluarga kami yang sakit, ataupun kami yang saat ini sedang berjuang dengan sakit kami, ataupun kami yang kehilangan pekerjaan, atau kami yang kehilangan mata pencaharian kami yang harus semakin bersusah payah di dalam menjalani hidup ini, mengupayakan hidup ini. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati dan menguatkan kami. Karena kami percaya, kami adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang mendapatkan perlindungan dan kekuatan dari-Mu. Sehingga kami tidak mau menyerah atas setiap persoalan yang kami hadapi. Kami mau berjuang sama seperti para murid yang terus berjuang pada waktu itu meskipun situasinya sulit. Kami pun juga mau mengemban perutusan dari-Mu, mengemban tugas dari-Mu untuk menghidupi kehidupan kami dan berjuang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam-Mu kami memohon. Amin.